Berikut suasana depan rumah Hermanto Usman yang ada beberapa karangan bunga. Ini adalah kaca rumah Hermanto Usman yang dicopot untuk evakuasi Hermanto Usman dan istri. Salah satu korban yang diduga korban pembunuhan akibat perampokan yang terjadi pada Senin dini hari pada tanggal 1 Maret 2026. Nah, di sini sudah ada di kejadian TKP, sudah terpasang tenda yang menurut keterangan dari tetangga korban bahwasanya akan ada pengajian atau tahlilan yang akan diadakan pada malam hari ini. Kita lihat sudah ada tenda terpasang, ada lampu terpasang, dan juga kita lihat kondisi TKP atau rumah dari korban sendiri sudah bersih dari garis polisi, tapi hanya menyisakan garis polisi yang tepat ada di kamar korban Hermanto Usman dan istrinya. Kita lihat di sini ada mobil dan ada garis polisi yang masih tersisa, dan juga ada kaca yang terpecah yang kabarnya digunakan oleh pelaku pembunuhan atau perampokan untuk masuk ke dalam kamar korban Hermanto Usman. Ya, jadi Senin itu kami cuma tahu paginya itu pas kejadian anaknya teriak-teriak di depan, nangis. Jadi ya saya keluar karena kedengeran di dapur, karena saya pas lagi masak, jadi saya keluar. Di situ anaknya udah nangis-nangis, kasih tahu kalau papa mamanya mau dibunuh. Dan memang korban masih ada di dalam kamar, belum bisa dievakuasi karena kendala pintu belum bisa dibuka, dan memang mobil juga tidak bisa dikeluarkan karena kuncinya hilang. Jadi itu butuh waktu untuk mengeluarkan, tapi pada saat dibawa itu memang korban masih bernapas gitu. Itu yang saya tahu kalau dibawa ke Primaya. Itu sih. Makanya itu turun dari kamar sekitar 4:30 tuh udah teriak-teriak ya, lari ke masjid. Tapi saya baru dengar itu sekitar jam 5 karena mungkin setelah balik dari masjid dia kesini, jadi dia tidak membangunkan kami duluan, mungkin karena panik, jadi dia cari security di situ. Karena security nggak ada, ya mungkin cari dulu ke sana, dia langsung ke masjid. Karena dia bilang tante saya sudah panik, jadi saya nggak sempet ke tante. Dia bilang oh ya udah. Jadi tadi kemarin itu sih yang kami bantu aja untuk mengevakuasi segala-gala yang bisa kami bantu lah ya. Itu aja sih. Dan kalau kita lihat tuh kan kaca jendelanya itu saat ini dilepas ya Bu, salah satu Bu. Iya. Karena itu ceritanya seperti apa ya? Karena untuk evakuasi bapak dan ibunya nggak bisa dikeluarkan kan, karena pintu terkunci dan kunci itu hilang. Itu aja. Jadi terpaksa dipecahkan oleh keluarga dan juga security yang kami panggil membuka jendela yang lain. Tapi posisi kaca itu sudah pecah atau belum ya? Belum ya. Jadi dipecahin. Tapi kaca itu sudah tercongkel ya Bu ya? Atau sudah terbuka Ibu ya? Enggak. Enggak juga. Enggak juga. Oh. Dan kami nggak tahu, tapi setelah kejadian baru kami tahu bahwa jendela yang sebelah sini itu yang dibuka oleh pelaku. Oh. Aja. Tapi sebelumnya kalau untuk jendela kamar mah tertutup rapat, nggak ada pengrusakan atau apa, nggak ada. Jadi ada dugaannya pelakunya tuh masuk ke rumah tuh lewat jendela satunya Bu ya, bukan jendela kamar Bu ya? Bukan jendela kamar, jendela yang di samping kiri ruang tamu ya. Waktu evakuasi Ibu melihat kondisi jasad Pak Hermanto dan ini seperti apa Bu ya? Ya memang sudah terluka parah, pastinya banyak curan darah dari mulut, dari kuping, dari hidung. Kalau seingat Ibu lukanya tuh luka benda tumpul apa enggak benda tajam Ya, ya? saya yakin itu benda tumpul ya. Oh. Benda tumpul karena tidak ada sayatan atau tusuk. Yang saya lihat, sepengetahuan saya yang saya lihat tidak ada. Oke. Baik Ibu atau bapaknya semua benda tumpul yang Iya. Karena nggak ada yang cuma di, kan kami lihat itu di bagian wajah yang paling parah. Jadi kemungkinan dia benda tumpul di wajah atau di belakang. Saat itu polisi datang ke sini sekitar jam berapa ya?